Puji Tuhan, haleluya. Kita berjumpa lagi dalam acara Kristologi Sedap. Doktrin Kristus yang diramu secara sedap, sederhana, mendasar, alkitabiah, dan praktis. Saya percaya Alkitab dan saya cinta Alkitab. Hari ini kita akan belajar mengenai anak Allah bagi Yesus Kristus. Kawan sehati dalam Tuhan, gelar anak Allah bagi Yesus adalah gelar yang paling banyak ditanyakan oleh orang-orang non-Kristen. Sebaliknya orang-orang Kristen jarang memahami gelar tersebut secara benar. Itu sebabnya kita perlu belajar mengenai istilah anak Allah. Baik dari sejarah pemakaian, apa arti secara umum, dan makna saat dikenakan bagi Yesus Kristus. Istilah anak Allah yang sebanding dengan istilah anak dewa sebenarnya sudah dipakai jauh sebelum orang Kristen atau orang percaya kepada Yesus. Istilah anak dewa misalnya dipakai di dalam dunia non-Alkitab. Dalam dunia Yunani misalnya ada Alexander yang dikatakan anak dewa Zeus. Di India ada karena anak dewa Surya. Di Jepang, kaisar-kaisar pernah disebut sebagai anak dewa matahari. Di Indonesia, raja-raja sering dihubungkan dengan kekuatan supra alamiah atau ilahi. Jadi sebenarnya dari segi istilah tidak ada masalah. Ternyata di berbagai belahan dunia juga mengenal istilah anak dewa, anak Allah. Inilah yang seharusnya kita pahami, bahwa dari sudut istilah harusnya tidak ada masalah, karena dunia manapun ada istilah anak dewa, anak Allah, atau anak dewi, seperti itu. Perhatikan bahwa istilah anak Allah juga dipakai dalam Alkitab. Ayub 1 ayat 6 misalnya, pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datang juga iblis. Ini anak-anak Allah menghadap Tuhan. Di sini pasti yang dimaksudkan adalah malaikat-malaikat. Kemudian dalam kitab Hosea pasal 11 ayat 1 dikatakan, ketika Israel masih muda, kukasihi dia, dan dari Mesir kupanggil anakku itu. Jadi orang Israel sebagai bangsa juga disebut sebagai anak Allah oleh Tuhan. Dalam 2 Samuel pasal 7 ayat 14 dikatakan, aku akan menjadi bapaknya dan ia akan menjadi anakku. Ini bicara tentang Raja Daud dan tentunya keturunannya, sehingga raja-raja Israel juga disebut sebagai anak-anak Allah. Bahkan Adam sebagai manusia pertama, kalau kita lihat di dalam silsilah Lukas pasal 3 ayat 38 juga disebut sebagai anak Allah. Matius pasal 5 ayat 9, khotbah di bukit Tuhan Yesus. Ada ungkapan, berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut sebagai anak Allah. Jadi orang yang membawa damai disebut sebagai anak Allah juga. Lebih menarik lagi Yohanes pasal 1 ayat 12, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Artinya apa? Orang yang percaya Yesus juga disebut sebagai anak-anak Allah. Nah, kalau demikian, anak Allah dalam Alkitab tidak pernah dipahami dalam pengertian biologis. Allah menikah dengan sesuatu, kemudian sesuatu itu melahirkan seorang anak sehingga disebut sebagai anak Allah. Tidak pernah dipahami seperti itu di dalam Alkitab. Jadi salah kalau orang berkata Yesus anak Allah, karena roh Allah menghamili Maria, kemudian Maria melahirkan Yesus, itu sebabnya Yesus sebagai anak Allah. Salah sama sekali, dan tidak pernah Alkitab berkata begitu, dan tidak pernah ada orang Kristen yang punya keyakinan dan pemahaman seperti itu. Sebaliknya, kalau ada ungkapan istilah anak Allah, selalu maknanya adalah makna
teologis. Jelas bahwa istilah anak Allah itu sudah biasa di dalam Alkitab. Mereka memahaminya dengan benar tanpa masalah. Oleh karena itu tak perlu kita ubah gelar tersebut dengan alasan kontekstual. Sebab tertulis dengan gamblang di dalam Alkitab, anak Allah. Yang dibutuhkan bagi kita adalah penjelasan yang selaras sesuai dengan maksud Alkitab. Dapat dipahami dalam konteks kita. Ini juga seringkali orang keliru karena melihat Alkitab dengan cara pandang yang berbeda. Melihat Alkitab dengan kacamata yang berbeda. Kalau melihat Alkitab harus dengan cara pandang Alkitab, dengan kacamata Alkitab. Dan Alkitab sudah biasa menggunakan istilah anak Allah. Kawan sehati dalam Tuhan, kalau Yesus anak Allah, apa artinya? Jelas artinya dia memiliki hubungan yang amat sangat dekat dengan Allah. Bahkan satu adanya. Sehingga Yesus pernah berkata dalam Yohanes 10 ayat 30, Aku dan Bapa satu adanya. Tidak ada seorang pun yang memiliki hubungan yang sedekat itu, setara dengan Bapa. Hanya Yesus, itu sebabnya dia disebut sebagai anak Allah. Satu-satunya, anak tunggal Allah. Yang begitu dekat, yang sama dan setara aku dan Bapa satu adanya. Yesus anak Allah artinya kedudukan dua pribadi yang berbeda. Tentunya satu sebagai Bapa, satu sebagai anak. Tetapi sehakikat. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah. Dan percayalah kepadaku, kata Yesus. Dua pribadi yang berbeda. Tetapi sehakikat. Itulah anak Allah. Anak Allah bagi Yesus juga berarti dialah yang mewarisi semua yang dari Bapa. Kenapa? Karena Yesuslah anak tunggal Bapa. Itu sebabnya Yesus pernah berkata, semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku. Karena tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak. Dan orang yang kepadanya anak itu berikan, berkenan menyatakannya. Yesus anak Allah juga berbicara mengenai kedudukannya sebagai Mesias. Petrus pernah menjawab pertanyaan Yesus, siapakah aku ini? Petrus berkata, engkau Mesias, anak Allah yang hidup. Hanya Yesus yang paling tahu Allah. Dan hanya Yesus yang tahu jalan kepada Allah. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yesuslah anak Allah. Dia satu-satunya juru selamat. Yesus adalah anak Allah. Masih tidak percaya kalau Yesus anak Allah? Kawan sehati dalam Tuhan, sekarang kita belajar siapa sebenarnya yang menyebut Yesus itu anak Allah. Banyak orang yang berkata orang Kristen yang menyebut Yesus anak Allah. Tidak. Pengikut Yesus yang menyebut Yesus anak Allah. Tidak. Perhatikan di dalam Matius pasal 3:17. Dikatakan terdengarlah suara dari surga yang mengatakan inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Setelah Yesus dibaptis oleh Yohanes, langit terbuka dan suara terdengar. Itu adalah suara Allah yang memproklamirkan Yesus sebagai anaknya. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Berarti Allah yang memproklamirkan Yesus sebagai anak Allah. Bukan orang Kristen, Allah sendiri. Malaikat Tuhan ketika memberitahu Maria yang kebingungan karena dia mengandung. Kemudian, lalu ini siapa yang dikandung? Malaikat berkata, ia akan menjadi besar dan ia disebut anak Allah yang maha tinggi. Malaikat yang bicara Yesus yang dikandungkan Maria itu adalah anak Allah yang maha tinggi.
Kemudian Yesus Kristus sendiri menyatakan dirinya sebagai anak Allah kepada para pemimpin agama yang keras kepala dan menolak Yesus. Perhatikan Yohanes pasal 10 ayat 36, firman Tuhan berkata, "Masihkah kamu berkata kepada Dia yang dikuduskan oleh Bapa," Yesus maksudnya, "dan yang telah diutusnya ke dalam dunia, engkau menghujat Allah." Lihat di sini, karena aku, Yesus, telah berkata, aku anak Allah. Jadi lihat di sini siapa yang berkata Yesus anak Allah? Allah sendiri yang berkata, inilah anakku yang kukasih, kepadanya lah aku berkenan. Siapa yang berkata Yesus anak Allah? Malaikat. Kamu akan mengandung seorang anak laki-laki dan dia akan dinamai anak Allah yang maha tinggi. Siapa yang mengatakan Yesus adalah anak Allah? Yesus sendiri. Masihkah engkau berkata aku menghujat Allah karena aku telah berkata bahwa aku adalah anak Allah, kata Yesus. Dan murid-muridnya ketika ditanya oleh Yesus, siapakah aku ini? Petrus berkata, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Tapi yang menarik, kepala prajurit pasukan yang menghukum, yang mengeksekusi hukuman Yesus di kayu salib, orang-orang Romawi, setelah melihat kejadian seputar kematian dan di seputar kuburan Yesus yang kosong itu, dia mengakui Yesus sebagai anak Allah. Matius 27:54 dikatakan, kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi. Lalu berkata, sungguh ia ini adalah anak Allah. Ia di situ adalah Yesus. Jadi orang-orang Romawi, kepala pasukan, kepala prajurit itu mengakui Yesus sebagai anak Allah. Bahkan imam-imam yang menangkap Yesus, yang memprovokasi umat untuk menolak Yesus, juga ragu-ragu apakah Yesus itu anak Allah karena dia bertanya, kenapa engkau diam? Katakanlah kepada kami, engkau anak Allah? Imam-imam ragu apakah Yesus anak Allah. Orang-orang di sekitar salib Yesus, mereka berteriak-teriak dan mengolok-olok Yesus. Jikalau engkau anak Allah, turunlah dari salib, dan saya akan percaya kamu. Mereka yang berkata bahwa jika engkau anak Allah, turunlah. Bahkan iblis ketika mencoba Yesus, dia berkata, jikalau engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti. Saudara tahu apa yang saya maksudkan? Jadi yang mengatakan Yesus anak Allah itu adalah Allah sendiri. Malaikat. Yesus sendiri berkata, murid-muridnya mengakui. Kepala prajurit orang-orang Romawi mengaku. Orang Farisi, ahli Taurat, para imam ragu apakah dia anak Allah. Orang-orang yang mengolok, yang berkata, jikalau engkau anak Allah, turunlah dari kayu salib. Dan iblis juga tahu bahwa itu anak Allah. Jadi kalau orang Kristen menyebut Yesus sebagai anak Allah, itu bukan orang Kristen yang memberi gelar Yesus sebagai anak Allah. Tapi orang Kristen hanya mengikuti apa yang dikatakan oleh Allah, apa yang dikatakan oleh malaikat, apa yang dikatakan oleh Yesus sendiri, apa yang dikatakan oleh para murid, dan apa yang dikatakan oleh kepala prajurit bahwa Yesus adalah anak Allah. Orang Kristen mengimani apa yang dinyatakan Alkitab. Apa yang diikrarkan dalam Alkitab bahwa Yesus anak Allah. Jadi teramat sangat bodoh jika ada orang yang menuduh orang Kristen lah yang memberi gelar Yesus anak Allah. Apalagi berkata orang Kristen yang mereka-rekakan bahwa Yesus itu anak Allah. Tidak pernah ada orang Kristen, orang yang awam pun mempunyai pemikiran bahwa Yesus anak Allah itu karena Allah itu bapaknya, Maria itu ibunya.
kemudian Yesus itu anak Allah. Tidak. Yesus anak Allah dalam pengertian teologis. Allah sendiri yang menyatakan, malaikat menyatakan, Yesus menyatakan, para murid menyatakan, kepala pasukan yang melihat keajaiban itu mengakui. Sebagai orang Kristen, saya lebih percaya apa yang dikatakan mereka di dalam Alkitab daripada yang lain. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih atas pelajaran ini sehingga kami percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Ini bukan gelar yang diberikan oleh orang-orang Kristen, tapi ini adalah pernyataan Allah sendiri. Malaikat, Tuhan Yesus, para murid, bahkan kepala prajurit Romawi itu pun mengaku. Bapak, sulit untuk bisa dipahami dalam konteks masa kini. Tapi kami lebih setia apa yang dikatakan oleh Allah, oleh malaikat, oleh Yesus, oleh para murid dan kepala pasukan seperti yang dilaporkan dari Alkitab daripada mempercayai kata-kata orang lain maupun filsafat-filsafat pikiran-pikiran dunia masa kini. Kami percaya Yesus anak Allah karena Engkaulah yang menjadi Mesias Juru Selamat bagi kami. Dalam namamu, ya Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin.